warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Weni Zahra kembali menyapa Anda dalam program Tanya Kesehatan. Sahabat edukasi, topik kita kali ini adalah anak, siapkan tumbuhnya, siapkan kembangnya. Sebagai orang tua, ternyata penting bagi kita mempersiapkan tumbuh kembang anak. Sering kita mendengar istilah tentang tumbuh kembang anak, namun tahukah Anda bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang sangat berbeda, tapi sulit dipisahkan. Nah, menarik bukan? Untuk itu, seperti apa penjelasannya? Saat ini sudah hadir di sebelah saya narasumber kita, Dr. Eka Yunita Amna, spesialis anak. Iya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Sehat dok ya, alhamdulillah. Nah dokter terima kasih sudah hadir di studio kami. Iya dokter, langsung saja nih dok, tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kita ke pertumbuhan dulu ini dok ya. Apa sih dok pengertiannya gitu, tentang pertumbuhan? Oke, mungkin kalau orang sebut tumbuh kembang tuh hal yang sama. Sebenarnya dua-duanya tuh seperti, jadi kalau orang menikah ya suami istri gitu ya, nggak mungkin ada satu, yang lainnya jadi lebih baik tuh, nggak bisa. Dia harus memang ada berdua. Dan biasanya dimulai dengan pertumbuhan dulu, supaya nanti bisa jadi perkembangan. Kalau kita sebut dengan pertumbuhan, berarti kita menyebut tentang besaran ukuran dari badan, misalnya besar dari panjang, besar dari berat badannya. Kalau misalnya anaknya sudah bisa berdiri, kita sebut besar dari tinggi badannya, seperti itu, lingkar kepalanya, yang kita sebut dengan pertumbuhan seperti itu. Sementara untuk perkembangan, yang disebut dengan perkembangan adalah kita melihat fungsi dari tubuhnya. Nah, fungsi tubuh itu kalau secara umum kita sebut tuh ada fungsi yang disebut dengan bergerak atau motor. Ya, contohnya kita nih, awalnya kita cuma bisa tengkurap, lalu kita udah bisa berdiri ya sampai akhirnya kita bisa berlari. Nah, itu disebut dengan fungsi dari motornya, atau sebutan yang lain bisa motorik, itu hal yang sama. Nah, fungsi yang lain adalah misalnya fungsi untuk bahasa. Fungsi bahasa mungkin kalau di bayi itu komunikasi dengan ya, anak-anak usia 2 bulan, anak usia 4 bulan. Nah, terus berkembang mungkin bisa sebut mama, papa, walaupun dia bukan menyebut mama papanya. Itu sekitar umur 8 bulan, 10 bulan. Nah, nanti begitu dia usia 12 bulan, artinya dia memang bisa paham bahwa yang disebut dengan mama adalah wanita yang dewasa di rumah yang sering bersama dia, dan disebut dengan papa adalah laki-laki yang menampingi mamanya, itu papa gitu ya, sering bersama dia di rumah, seperti itu. Lama-kelamaan dia tahu, oh ini mama saya, papa saya, seperti itu, sampai akhirnya di usia 2 tahun itu kalau kemampuan bahasa, anak sudah bisa bicara dalam 2 kata. Misalnya mau pergi, naik sepeda, seperti itu. Jadi belum kalimat lengkap, tapi dia sudah bisa 2 kata, seperti itu. Oke, dokter. Seperti itu ya dok ya. Berarti kalau untuk pertumbuhan tentang fisiknya. Tentang fisiknya, ya. Untuk perkembangan seperti lebih sekarang kemampuannya ya dok ya. Iya. Oke, seperti itu. Nah ini dok, kita lebih dalam lagi tentang tahapan pertumbuhan anak, pertumbuhan dan perkembangan anak itu bagaimana dok tahapan-tahapannya? Nah, yang uniknya kalau kita sebagai manusia untuk pertumbuhan itu kan kita bisa lihat, misalnya kita memang sudah lahir, alhamdulillah pada manusia yang normal kita lengkap, ada kedua tangan, kedua kaki ya. Itulah bertumbuhnya, kita melihat dari peningkatan berat badan yang rata-rata kalau lahir 3,3 kg, nanti usia 1 tahun rata-rata usia sekitar 9 kg, seperti itu. Kita melihat ukuran-ukuran seperti itu, yang 3 bulan pertama kehidupan peningkatan berat badan itu biasa pesat. Jadi kita bisa melihat tuh, kok anak cepat sekali naik berat badan, tapi pas udah usia 1 tahun ke atas, kok beda ya, kok sekarang berat badannya susah naik. Bukan susah naik sebenarnya, karena nggak mungkin kita jadi kotak kan. Iya kan, kalau kita melihat tumbuhnya itu kan bisa jadi kotak ke atas ke samping sama gitu. Jadi memang Allah mendesain 3 bulan pertama karena dia anaknya belum bisa banyak bergerak, jadi berat badan banyak naik gitu, seperti itu. Pertumbuhannya lebih cepat. Pertumbuhan lebih cepat gitu. Nah, begitu dia sudah mulai menggunakannya, nah energi digunakan juga untuk perkembangannya. Ya, kita melihat kemampuannya yang tadinya cuma bisa tidur telentang, tiba-tiba dia kok sudah miring-miring usia 2 bulan, 3 bulan, usia 4 bulan, ada dosa tengkurap gitu. Dan begitu anak udah tengkurap, dia juga melihat bahwa tadinya dia cuma melihat atas, samping, kiri, kanan, dengan dia tengkurap dia juga bisa lebih besar lagi, lebih hebat lagi yang dia lihat, sehingga anak itu lebih excited. Apalagi kalau pernah orang tua pangku dan duduk kan, kalau duduk kayaknya lihatnya lebih banyak lagi. Jadi anak berusaha dia untuk
bisa duduk nih. Nah rata-rata kalau secara normal anak usia 6 bulan kita dudukkan harusnya dia udah bisa tripod, dia sudah seperti belum mau jatuh dia berusaha menyimbangkan badannya, dan sehingga usia 8 bulan dia bisa duduk sendiri dari posisi dia tengkurap tadi telentang dan dia duduk. Nah lalu usia 9 bulan, nah suka tuh kita lihat iklan di TV kan, ada anakku sudah bisa berdiri sendiri. Nah dia berdiri dengan berpegangan ya. Usia 10 bulan dia bisa berdiri sendiri bebas tanpa berpegangan, sehingga usia 12 bulan dia sudah bisa berjalan dengan melangkah pelan-pelan seperti itu ya, yang akan lebih lancar lagi di usia-usia selanjutnya. Seperti itu ya, mulai dari lahir sampai dengan ada tahapan-tahapannya ya, ada tahapannya. Dan biasanya disebut dengan perkembangan itu nggak mungkin melompat. Misal orang tua bilang, oh anak saya bisa duduk tapi bisa berdiri, ya itu bohong, nggak mungkin. Jadi memang kita bisa prediksi, oh anak umur segini bisanya ini, itu memang sudah Allah bikin program seperti itu. Jadi biasanya itu perkembangan itu yang mulai dari kepala dulu, yang bisa tegak, lalu badan, batang tubuhnya bisa tegak, baru terakhir kakinya bisa tegak. Itu selalu seperti itu. Nggak mungkin ada anak lompat. Oh, anak ajaib mungkin ya, belum bisa tengkurap bisa berdiri, misalnya, itu bohong. Tiba-tiba udah bisa jalan aja. Iya, itu nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin. Iya, jadi bisa kita prediksi ya. Jadi semua anak punya pola yang sama. Nah, seperti itu. Jadi dari kepala dulu, ya, baru nanti sampai ke kaki ya, Dok. Iya, seperti itu perkembangannya. Nah, dokter selanjutnya nih dokter, apa yang harus dilakukan orang tua untuk mempersiapkan tumbuh kembang anak agar maksimal gitu, Dok? Nah, orang tua nih memang banyak peranan ya. Jadi kan sebelum mungkin ibunya hamil, yang pertama dulu persiapan. Siap nggak sih punya anak gitu. Ntar punya anak kita kan harus menyiapkan satu dari segi misalnya kebutuhan fisiknya, siapa yang akan mencukupi itu. Dari segi psikisnya, siapa akan menyiapkan itu. Dan kita sebagai orang muslim, kita juga dari segi rohaninya, siapa akan menyiapkan itu. Jadi sebelum hamil udah persiapan dulu. Nah, berarti ibunya nih, ibu dan ayah, dua-dua siap nggak kami menjadi orang tua. Nah, begitu udah siap secara psikis, udah siap secara fisik, siap secara rohani, nah boleh rencanakan untuk hamil. Nah, begitu hamil, yang paling penting adalah hamil itu kita bukan, saya hamil, alhamdulillah, nggak usah ke dokter kan, udah nggak ada keluhan apa-apa. Bukan seperti itu, karena harus dipantau juga. Dipantau juga terhadap pertumbuhan janin di dalam kandungan. Karena pertumbuhan janin itu kita tahu, yang pertama, kita kan terbentuk dari 2 sel yang digabung, jadi ada pecah segala macam sampai membentuk nanti organ badan tubuh kita terbentuk ya, itu perlu dipantau. Apakah ada terjadi bermasalah gitu, ada terjadi segala macam. Nah itu di dalam kandungan, insya Allah itu dibantu dengan apa? Dibantu selain dengan obat-obatan bila perlu ya. Yang penting juga adalah kesiapan dari makanan bergizi. Ya, orang tua tuh kalau mempunyai anak berarti harus makan. Kalau kita sebut sekarang gizi seimbang ya, gizi seimbang itu ada makronutriennya, ada mikronutriennya, itu harus dicukupi. Nah, begitu anaknya lahir, nah orang tua misalnya insya Allah lahir normal ya, lahir normal, anaknya mau diapain nih? Nah, yang paling terbaik adalah yang pertama kita siapkan dulu untuk tumbuhnya. Apa kita siapkan? ASI tentu ya. Untuk tumbuhnya saya siapkan udah banyak nih, susu banyak, segala macam model saya punya. Ini harganya mahal loh, 400.000 per kali. Tidak ada yang bisa menyaingi kebaikan ASI. Jadi kita siapkan minimal kalau memang ibunya mungkin ada suatu kesulitan atau apa, 6 bulan pertama lah minimal kita berikan ASI saja. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya namanya ASI eksklusif. Kalau kita lihat pertumbuhan anak yang dengan ASI eksklusif, tanpa eksklusif, itu banyak penelitian di dunia, ternyata kebaikannya jauh sekali ya. Jadi kita tentu, ini ASI susu paling mahal dong, saya beli nih, asalnya baru datang dari Amerika. Nah, akan ada sebanding sama ASI ya. Nah, setelah itu tentu dengan memberikan ASI, anak terstimulasi, jadi perkembangannya juga akan maju. Misalnya sambil memberikan ASI, orang tua bicara, berarti pendengarannya anak udah biasa mendengar suara, ya kan. Sambil juga memberikan ASI, anak juga misalnya dia mulai meraba-raba orang tuanya. Jadi banyak perkembangan yang bisa terbantu dengan pemberian ASI. Beda kan anaknya kalau kita berikan susu tengkurap di situ ya. Kadang-kadang ataupun kita gendong juga bisa, tapi kedekatan dengan orang tua, bondingnya tentu beda. Lebih dekat. Jadi orang tua bisa sambil memberikan stimulasi. Iya, sambil menstimulasi, sambil memberikan ASI. Nah,
seperti itu berarti harus jadi harus persiapannya tuh dari sebelum hamil. Sebelum hamil Dari harusnya. sebelum hamil kedua orang punya tua. anak, Iya. ya gitu ya. Harus sudah mempersiapkan diri ya dok ya, Mas. Selain itu juga mempersiapkan ilmu saya rasa dok. Ya, betul. Ilmu itu penting sekali ya. Mungkin kalau sekarang salah satu yang bisa dilihat, nah ibu-ibu hamil, alhamdulillah ya kalau di Indonesia kita punya buku kesehatan ibu dan anak. Yang mulai dari ibu hamil itu udah satu buku dibuat ya pemerintah, ada kurikulumnya, kurikulum ibu dan kurikulum anak. Iya. Nah mungkin bisa nyontek-nyontek tuh yang punya anak, selain baca punya sendiri kan, oh umur hamil 3 bulan ngapain, hamil 6 bulan ngapain, 9 bulan ngapain. Nah balik ke punya anak, oh bayi baru lahir itu ternyata bayi yang disebut di bawah 1 bulan pertama kehidupan, dia perlu apa aja ya. Jadi bukan tanya mungkin sama nenek ya, nek siapin apa aja nih untuk bedong atau apa, bukan gitu ya. Iya. Mungkin yang perlu saya siapkan pada anak saya, oke, saya harus siapkan ini, siapkan apa, ada semua di buku KIA itu. Iya, buku KIA atau biasa dikenal buku pink dok. Buku pink, ya memang bukunya ibu-ibu dan bayi ya, jadi makanya warnanya pink. Iya, warnanya pink. Nggak mungkin ayah pegang buku pink. Iya sih begitu ya dok ya. Buku itu sangat bermanfaat kalau. Iya, karena sebenarnya isinya itu kalau bagian ibu selama hamil itu yang membuat adalah dari POGI, di Persatuan Dokter Obstetrik di Indonesia. Dan kalau bagian ibu yang membuat dokter dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi buku itu memang buku yang kurikulum kalau kemanapun bisa disetarakan gitu. Dan memang asalnya kenapa ada buku itu dari Jepang. Jepang melihat kok anak Indonesia mungkin agak sedikit masalah tumbuh kembangnya kurang terpantau. Jadi akhirnya kerjasama lah dengan Departemen Kesehatan membuat buku itu, sehingga karena di Jepang buku seperti buku pink itu dibawa kemanapun sampai 6 tahun. Oh gitu ya dok? Ya, di Jepang. Ya, di saat ini juga kami dokter anak Indonesia juga sudah menyatakan kalau ada pasien kita bawa. Jadi kita bisa pantau di situ sambil kita misalnya, ini anak ditimbang, bisa kita plot ke sana gitu. Dibawa kemana aja seperti paspornya anak. Jadi semua catatan anak 6 tahun pertama kehidupan tentang kesehatan perkembangannya ada semua di sana gitu. Berarti itu bisa menjadi panduan dan pegangan sebagai di masyarakat ya dok. Selama anaknya ya dalam batas normal, pertumbuhan perkembangannya itu sudah sangat bagus sekali bukunya. Tinggal dibaca. Kesulitannya adalah ibu-ibu suka nggak baca. Punya bukunya punya dibaca, nggak punya waktu dong. Atau disobek. Oh iya, saya ada disobek sama anaknya gitu. Iya. Itu mungkin. Oke. Berarti pertumbuhan dan perkembangan dari buku itu bisa kita ambil acuannya gitu ya dok. Nah, selanjutnya dokter, apabila nih di masyarakat ada yang mengalami masalah tentang tumbuh kembang, bagaimana dokter? Oke, sebelum kita tahu masalah, tadi lagi kenapa saya bilang buku pink itu buku bagus sekali ya. Karena sebenarnya bisa memantau mandiri di rumah. Ya, jadi cara kenapa dibuat buku seperti itu, ada pantauan mandiri di usia 1 bulan, usia 3 bulan, usia 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Nah, di atas 12 bulan nanti dipantaunya per 6 bulan melalui buku itu. Nanti usia 1,5 tahun, usia 2 tahun, ya sampai nanti ada lagi per tahun pemantauannya. Yang mengisi checklist siapa? Bidan atau kader posyandu, harusnya nggak perlu orang tuanya karena pakai bahasa awam. Jadi tinggal buat anaknya 1 bulan. Anak 1 bulan katanya harusnya kepalanya sudah bisa angkat, kepala waktu bahasa dia berapa. Di checklist ada gitu. Oh, anak saya 1 bulan kalau ada suara dia bilang, dia ngomong gitu. Di checklist ada. Jadi orang tua yang sendiri begitu melihat 1 bulan, anak saya kok 1 checklist ini belum bisa ya. Disitulah waktunya orang tua membawa anaknya mungkin ke bidan boleh atau ke puskesmas untuk dipantau lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi menggunakan alat yang lain, bukan lagi menggunakan buku KIA seperti itu. Kalau misalnya dari sekitarnya kayaknya bidannya atau puskesmasnya kurang bisa, boleh dibawa ke rumah sakit. Dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit. Nah, kebetulan kayak di kita di sini di rumah sakit umum Jalan Bidin kita punya khusus poli tumbuh kembang, jadi bisa memantau pada anak yang normal ataupun tidak normal. Berarti di rumah sakit kita sudah ada ya dok? Kita sudah ada, alhamdulillah. Sejak lama sekali, saya kurang tahu, mungkin sekitar ada sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu sudah mulai terbentuk. Oke, begitu dokter. Nah dokter, satu lagi nih, apa yang akan terjadi ke kita misalnya kita orang tua tidak mempersiapkan nih untuk tumbuh kembang si anak? Oke, kita pikirkan seperti ini ya. Kita tidak mempersiapkan tumbuh kembang anak, mungkin tapi anaknya tumbuh kayak Tarzan mungkin ya. Sendiri, tanpa ada yang ada, cuman binatang sekitar gitu ya. Jadi tinggal di hutan, nggak ada. Jadi sebenarnya
yang nama manusia itu tentu sudah fitrahnya kita perlu ada orang yang memantau, ada orang yang melihat ini anak saya bagus apa tidak. Selain itu juga ada orang yang memberikan gizi biar pertumbuhannya baik, yang memberikan stimulasi biar perkembangannya baik. Iya. Jadi tidak mungkin kalau misalnya anak bisa-bisa sendiri aja, ya itu nggak mungkin ya. Nanti pasti dari segi pertumbuhan, dari segi perkembangannya nanti tidak akan sesuai dengan yang harusnya dialami anak itu. Iya. Dan yang penting juga saya melihat dari satu contoh nih, saya pernah ketemu mungkin karena ibu ini psikolog tidak bekerja, tinggalnya agak di perifer Aceh, tapi bukan orang Aceh, dari luar Aceh. Nah, karena beliau mungkin waktunya tercurahkan 100% buat anaknya, jadi anaknya 10 bulan dengan perkembangan yang advance, yang sangat lebih tinggi ya, sesuai sama anak usia 1 tahun 1 bulan. Bisa, kenapa? Karena ibunya paham dan hal itu diterapkan pada anaknya. Nah, itulah pentingnya ilmu pengetahuan ya, Nah, Dok. jadi nggak perlu repot-repot buku KIA tadi sebenarnya dengan Balik bahasa lagi. yang semua orang paham, bisa Iya, nggak mesti iya. harus repot-repot, tinggal melihat aja, oh anak saya ini harusnya berat badannya begini, diplot di kurvanya baik ya berat badannya, oh betul dia ada letaknya di tengah di garis hijau, alhamdulillah bagus dari segi pertumbuhannya. Oh bagaimana dengan tinggi badannya, oh tinggi badan juga bagus, alhamdulillah. Nah ada juga pantauan untuk perkembangannya di checklist sendiri, bagus. Atau kalau nggak paham mungkin boleh minta ke bidannya, Bu Bidan coba anak saya ini sesuai nggak gitu, boleh seperti itu pada saat posyandu. Pada saat posyandu. Dibawa aja bukunya. Iya, berarti Iya. segitu pentingnya buku Penting pink. sekali sebenarnya untuk yang normalnya anak harusnya ikut yang ada di buku. Iya, Iya. seperti itu ya, Dok ya. Iya. Nah, mungkin gini saya tambahkan sedikit. Tapi anak saya ini kok saya lihat gak sesuai ya perkembangannya sama di buku pik. Nah, itu waktunya orang tua tadi membawa. Ini jangan tunggu dulu. Ada beberapa orang kan kata neneknya gak apa-apa tunggu dulu aja, anak saya nanti juga bisa sendiri gitu. Nah mungkin kalau kita tunggu 3 bulan boleh ya, cuma kalau lebih dari 3 bulan kalau ada apa-apa nanti takutnya terlambat ya, karena beberapa anak bisa jadi perkembangan terlambat. Misalnya gini, ada anak kok belum bisa bicara ya, ternyata selama ini anaknya bicaranya tuh yang ngajarin adalah TV. Tentu yang namanya bicara itu sebenarnya anak itu harus melihat cara kita bicara. Yang mengajari adalah orang tuanya atau orang lain yang di sekitar anak itu. Ya, bukan juga pakai gadget. Oh, anak saya pinter nontonnya Cocomelon, bukan pinter. Malah kebalikannya yang terjadi. Iya. Jadi kita pengen anak kita pinter nih, nontonnya Cocomelon. Enggak dulu. Cocomelon boleh kalau anaknya sudah lancar berbicara. Begitu ya, Dok. Usia 2 tahun, 3 tahun ke atas lancar berbicara silakan. Di bawah itu kita, pondasi pertama anak adalah orang tua. Ya. Mungkin ada beberapa orang tua mungkin yang kurang beruntung, mungkin punya pasangannya kurang, mungkin bisa dibantu sama orang sekitar atau ibu-ibu pekerja kayak kita ya. Atau ya ayah juga kerja gitu. Nah sama siapa nih anaknya tinggal? Mungkin kalau ada nenek atau ada tantenya, ada uaknya boleh silakan. Atau saya nggak ada nih, saya tinggal ini memang betul-betul sendirian di sini. Ya mungkin bisa dititipkan di tempat penitipan anak yang memang betul kita lihat kurikulumnya, oh betul nih bisa untuk mengasah pertumbuhan dan perkembangan anak yang lebih baik. Iya, baik seperti itu, Dokter. Jadi ternyata kita sebagai orang tua bisa menjadi sumber untuk si anak sebagai contoh ya, Dok ya. Ya harus memang. Harus, Itu baik. fungsi orang tua, iya. Iya, baik seperti itu. Nah, satu lagi yang nggak kalah pentingnya juga, Dokter, selain orang tua, orang sekitar yang berada di rumah juga sepertinya harus dipersiapkan ya, Dok. Nah betul ya, jadi misalnya gini, lebih dari misalnya untuk pertumbuhan anak supaya pertumbuhannya baik kan harus jauh dari penyakit. Iya. Ya karena misalnya lagi belajar anaknya untuk duduk, tiba-tiba kena flu, ternyata flu-nya sumber dari orang tua atau dari orang besar sekitar yang dewasa yang lain gitu ya. Sebenarnya seperti itu ya, kalau orang sekitar kita tidak ingatkan, misalnya gini, kalau ada sakit jangan dicium anaknya seperti itu, atau main flu ya, atau menggunakan Pakai masker. masker. Nah itu lebih aman lagi. Nanti kalau sudah sembuh sakitnya silakan boleh anak saya digendong-gendong lagi nggak apa-apa. Dan kalau kita membudayakan seperti itu akan membuat orang sadar,
oh iya ya, anak kecil itu bukan tempat kita melimpahkan, oh cium gitu, walaupun lagi bilang gitu kan, itu cium, kasihan sekali anaknya kan. Jadi dengan seperti itu kita bisa bahwa, oke, orang sekitar bisa membantu dengan tidak menambah penyakit misalnya, atau membantu mengasuh. Nah, boleh juga membantu mengasuh misalnya, dari ibunya yang harus bilang, nih adik nanti jam segini ajarkan dia tengkurap, bisa seperti itu ya, seperti apa caranya. Ibunya ajar, tadi cuma nitip anak ya, ibunya mau kerja sebentar. Belum tentu yang dititip itu paham ya. Jadi atau panduannya baca buku kayak ada boleh gitu. Gitu dengan persiapannya. Ada langkah-langkahnya. Iya, baik dokter. Berarti kembali lagi ke buku kaya ya, yang 1000 manfaat. Iklan deh ya. Gratis kok nggak dijual. Dokter, terima kasih dokter sudah hadir dan sharing bersama kita di sini. Semoga apa yang dokter sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan untuk masyarakat Indonesia. Insya Allah bisa dipahami ya. Amin. Kalau memang mungkin kurang jelas, bisa menghubungi kami di Poli Tumbuh Kembang, di bagian anak, ilmu kesehatan anak di Rumah Sakit Zainal Abidin. Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Banda Aceh. Terima kasih dokter ya. Sahabat edukasi, berakhir sudah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Kunjungi channel YouTube kami di RSUD-ZA PKRS untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube RSUD-ZA PKRS. Saya Weni Zahra dan narasumber kita, Dr. Eka Yunita Amna, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.